Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, setiap orang mempunyai kemampuan, dan kemampuan itu bisa kita tes dengan berbagai cara, dan bisa kita ketahui dengan melakukan berbagai cara, yaitu melakukan tes-tes yang ada. Salah satu contohnya yaitu tes akademik. Selain itu juga kita dapat mengikuti tes talenta bawaan. Dari mosi ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Definisi yang saya akan bawakan yaitu saya mendapatkan dua kata kunci. Yang pertama yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan adalah rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Dan yang kedua, tes akademik. Tes akademik adalah tes yang dilakukan untuk menilai atau mengetahui kemampuan atau pengetahuan dan wawasan seseorang. Jadi kesimpulan dari definisi saya yaitu tes talenta bawaan dapat menggantikan tes akademik karena setiap talenta bawaan juga mempunyai tujuan yang sama, tetapi tes talenta bawaan ini lebih efektif atau lebih mudah untuk diikuti. Background dari mosi kali ini yaitu mosi ini ada karena tes talenta bawaan lebih dapat memudahkan para mahasiswa baru untuk memilih jurusan yang sesuai dengan talenta yang mereka punya dibandingkan tes akademik yang jika mereka tidak lulus dalam tes tersebut, mereka harus mengulang kembali tes tersebut untuk masuk ke jurusan yang mereka inginkan. Dan hal itu bisa saja berdampak jika dapat, mohon maaf sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, dan jika tes akademik itu dapat berdampak untuk kedepannya, karena bisa saja jika mereka lulus di suatu jurusan tetapi tidak sesuai dengan talenta yang mereka punya, bisa saja setelah mereka lulus dari kuliah mereka menjadi pengangguran. Keadaan saat ini yaitu banyaknya pengangguran yang masih ada sampai sekarang karena memilih jurusan yang salah waktu mereka berada di universitas. Hari ini saya berdiri sebagai Menteri Pendidikan karena Menteri Pendidikan dapat merevisi peraturan yang akan diubah atau ditetapkan. Dan pada hari ini saya akan membawakan 2 poin argumen. Yang pertama yaitu perbandingan antara tes talenta bawaan dan tes akademik. Dan poin argumen kedua yaitu alasan mengapa tes talenta bawaan lebih efektif. Masuk ke argumen pertama saya yaitu perbandingan antara tes talenta bawaan dan tes akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dan cara kerja antara tes talenta bawaan dan tes akademik itu berbeda, tetapi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau kelebihan seseorang. Perbedaannya yaitu yang pertama, tes talenta bawaan lebih efektif karena kita dapat melihat setelah melakukan tes talenta bawaan, kita dapat melihat secara langsung yaitu talenta atau kemampuan yang kita punya, dan kita dapat memilih jurusan yang tepat agar kita tidak salah memilih untuk kedepannya, karena jurusan adalah salah satu yang berperan penting untuk masa depan kita. Kalau misalnya kita memilih jurusan yang salah, bisa saja kita kedepannya berpengangguran. Yang kedua, tes talenta akademik hanya dinilai dari pengetahuan seseorang, dan jika ada orang yang lulus dalam tes akademik suatu jurusan tetapi tidak dengan minat dan bakat atau talenta yang mereka punya, bisa saja mereka terbebani untuk kedepannya. Contohnya seperti misalnya sekarang mereka memilih untuk memilih jurusan untuk menjadi seorang dokter. Bisa saja untuk kedepannya mereka merasa kesulitan karena jurusan itu tidak sesuai dengan talenta yang mereka punya. Tetapi waktu tes akademik mereka lulus di bidang itu, tetapi mereka akan merasa terbebani untuk kedepannya. Untuk masa sekarang mungkin mereka masih belum merasakannya, tetapi kita dapat menyimpulkan untuk dampak kedepannya. Masuk ke poin argumen kedua saya yaitu alasan mengapa tes talenta bawaan lebih efektif. Karena dengan tes talenta bawaan dapat lebih melihat potensi yang benar-benar kita miliki dan memperdalam talenta kita sendiri. Karena kalau kita mengikuti tes akademik, bisa saja kita salah masuk ke jurusan seperti yang tadi saya bilang.
dan itu bisa sangat berdampak negatif untuk masa depan kita. Dan mohon maaf sekali lagi, dan misalnya suatu saat jika kita memilih misalnya antara dua jurusannya itu jurusan ekonomi dan jurusan teknik sipil, misalnya kita memaksakan diri, mohon maaf sekali lagi, misalnya seperti kita lulus di tes dalam jurusan teknik sipil, tetapi waktu kita mengikuti tes kita lulus, tetapi kita tahu bahwa talenta yang kita punya yaitu di bidang ekonomi. Jadi kita tetap mengikuti, atau selama di universitas itu kita menjalankan tugas kita dengan masuk ke dalam jurusan teknik sipil. Tetapi setelah kita masuk ke dalam jurusan teknik sipil, kita merasa sangatlah terbebani akibat kesulitan dan kemampuan yang kita punya itu sangatlah kurang. Jadi mekanisme yang saya buat untuk Mosi kali ini yaitu waktu kita masuk ke suatu universitas, kita harus membagikan tes talenta wawasan yang akan dilakukan dengan cara kita membuat peraturan di setiap universitas dengan cara bekerja sama dengan Menteri Pendidikan untuk mensebarkan peraturan itu agar diterapkan atau digunakan dalam universitas tersebut atau sekolah tersebut. Dan bisa saja kita setelah, mohon maaf sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, setelah melakukan tes-tesnya, kita dapat membagi-bagikan dan menilai mana yang cocok dan mana yang tepat kepada talentanya tersebut. Dan talenta tersebut kita dapat temukan dari, misalnya kita dapat melihat talenta kita dari diri kita sendiri, yaitu misalnya dari sekolah bawaan kita yang lama, yaitu SMA mungkin. Dan setelah itu waktu SMA kita dicoba atau dites untuk talenta-talenta yang kita punya. Misalnya ada tes talenta seperti talenta dalam bidang olahraga dan lain-lain. Untuk kali ini saya menyetujui mosi ini, yaitu mosi bahwa pemerintahan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian dan terima kasih.